Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi pengujian yaitu SWAP UI. Nah, dengan anggota kelompok saya Brameda Raditya Aisyah, lalu ada teman kami itu Martin Panjaitan dan juga ada Faza Amri Insani. Nah, untuk topik yang akan kita bahas pada presentasi pada kali ini adalah yang pertama ada deskripsi singkat dari toolsnya. Lalu yang kedua ada kemampuan yang dimiliki oleh SWAP UI itu sendiri. Lalu yang ketiga versi dan tools yang digunakan. Dan yang keempat adalah demo kemampuan dari SWAP UI. Nah, untuk deskripsi singkat tools akan dijelaskan oleh teman saya, Martin Panjaitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat toolsnya yaitu pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini yaitu mengenai SOP UI. Jadi bagi yang belum mengetahui SOP UI, di sini SOP UI yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk pengujian. Di mana pengujiannya itu ada dua yaitu yang bersifat fungsional dan non fungsional. Di mana yang keempat yaitu jangkauannya tidak terbatas pada layanan web dan jenis alat yang digunakan di sini adalah alat de facto dan sasaran pengujiannya yaitu pengujian layanan web. Next, uh, untuk fitur-fitur pentingnya di sini ada 7 fitur penting yaitu yang fitur pertama yaitu mampu melakukan peran klien dan layanan. Yang kedua yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat tes fungsional dan non-fungsional dengan cepat dan dengan cara yang efisien menggunakan satu lingkungan. Yang ketiga yaitu diintegrasikan di bawah ketentuan GNU License General Public License atau LGPL. Yang keempat yaitu murni diimplementasikan menggunakan platform Java. Yang kelima mendukung Windows, Mac, beberapa dialek Linux. Yang keenam memungkinkan penguji untuk menjalankan uji fungsional, regresi, kepatuhan, dan beban otomatis pada API web yang berbeda. Yang terakhir di sini mendukung semua protokol dan teknologi standar untuk menguji semua jenis API. Next. Di sini pada deskripsi singkat tools, SOAP UI dapat dimanfaatkan untuk menguji API RESTful, lengkap, dan pengujian SOAP web service, sehingga dapat mendukung beberapa testing, yaitu pengujian fungsional, pengujian kinerja, pengujian interoperabilitas, pengujian regresi, pengujian beban, dan lain-lain. Selain itu, juga menjadikan sebagai hal yang ramah pengguna dan mudah untuk mengubah tanks fungsional menjadi tanks non-fungsional di antara beban dan stres. Next, dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya terdapat kemampuan yang dimiliki SWAP UI. Yang pertama yaitu pengujian fungsional, yang kedua pengujian keamanan, yang ketiga pengujian beban, dan yang keempat protokol dan teknologi, dan yang terakhir yaitu kelima integrasi dan alat lain. Yang pertama pengujian fungsional. Yang pertama itu memungkinkan penguji untuk menulis tes API fungsional di SWAP UI. Kedua, mendukung fitur drag drop yang mempercepat perkembangan script. Yang ketiga yaitu mendukung debugging tes dan memungkinkan penguji untuk mengembangkan tes berbasis data. Yang keempat yaitu mendukung banyak lingkungan sehingga mudah untuk beralih di antara lingkungan QA, Dev, dan Prod. Yang kelima yaitu memungkinkan pembuatan skripsi lanjutan atau penguji dapat mengembangkan kode khusus mereka tergantung pada skenario. Next. Selanjutnya dapat melakukan set set lengkap pemindaian kerentanan. Selanjutnya mencegah SQL injection untuk mengamankan database. Selanjutnya dapat memindai tumpukan berlebih yang disebabkan oleh ukuran dokumen yang sangat besar. Selanjutnya memindai script lintas situs yang terjadi ketika parameter layanan diekspos dalam pesan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemindaian fuzzing dan pemindaian batas untuk menghindari perilaku layanan yang tidak menentu. Selanjutnya mendistribusikan tes beban ke N sejumlah agen lewat UI. Selanjutnya mensimulasikan volume tinggi dan pengujian beban dunia nyata dengan mudah. Selanjutnya dapat memungkinkan pelaporan custom lanjutan untuk menangkapkan parameter kinerja. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan pemantauan kinerja sistem ujung ke ujung.
Ya, selanjutnya adalah protokol dan teknologi yang digunakan pada SWAP UI. Nah, di sini SWAP UI itu mendukung berbagai protokol, di antara lain yang pertama itu ada SWAP protokol akses objek sederhana, yang kedua ada USDL yaitu bahasa definisi layanan web, yang ketiga ada REST atau transfer negara perwakilan, yang keempat ada HTTP protokol transmission text hyper, lalu yang kelima ada HTTPS yaitu protokol transmisi teks hyper diamankan. Nah, yang keenam adalah AMF atau format pesan tindakan, yang ketujuh ada JDBC, konektivitas database Java, dan yang terakhir adalah CMS atau layanan pesan Java. Nah, berikut adalah integrasi dengan alat-alatnya. Jadi SWAP UI itu bisa digunakan dalam proyek Apache Maven, lalu ada Hudson juga bisa digunakan pada unit, yang keempat ada Apache N, dan juga bisa digunakan pada proyek-proyek yang lain. Nah, di sini SWAP UI ini yang kelompok kami gunakan adalah SWAP UI 5 versi 5.6 yang merupakan yang open source ya. Lalu terdapat fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama scriptless function testing, yang kedua ada security testing, yang ketiga ada load testing, yang keempat ada API mocking, dan yang kelima ada protocol support, yang keenam dan yang terakhir adalah vibrant community ecosystem. Nah, selanjutnya adalah demo kemampuan dari tools. Baik, di sini pertama kita melakukan pengujian testing kemampuan pada bagian fungsional. Di sini pada SWAP UI-nya, di sini kita klik REST. Kemudian setelah itu kita copy link address-nya. Kemudian kita klik OK. Setelah tampilannya begini, di sini kita lihat pada resource-nya terdapat API/product, kemudian pada endpoint-nya yaitu ada beta.doltinuku.id. Di sini kita langsung saja running. Kemudian di sini kita langsung saja pada JSON-nya. Nah, di sini terlihat produknya atau hasil outputnya seperti ini. Kemudian di sini kita bakal menguji parameternya. Di sini kita klik tanda plus untuk menambahkan parameter. Di sini kita coba uji parameter name-nya, nama name, dan dengan value-nya yaitu kuliner. Kemudian kita klik run lagi. Nah, di sini outputnya sukses. Kemudian lanjut, kita coba lagi dengan parameternya yang baru, yaitu dengan name-nya yaitu sama juga. Kemudian dengan parameternya ID, maaf, dengan parameternya ID. Kemudian dengan value-nya yaitu 10.000. Kemudian kita klik run. Nah, di sini kita lihat hasilnya 0 karena produknya di sini tidak sampai 10.000. Jadi outputnya dengan message yaitu data produk tidak ada. Baik, seperti itu kira-kira untuk pengujian testing kemampuan fungsional. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pengujian beban. Nah, pengujian beban ini akan dilakukan pada API yang tadi sudah diujikan ya, yaitu URL-nya yaitu ini beta.doltinuku.id. Nah, caranya adalah melakukan general test switch dengan cara klik kanan, lalu klik pada bar general test switch ini. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up window general test switch. Nah, untuk test switch-nya kita create saja, lalu untuk bagian ini generate route test-nya itu jangan lupa untuk di checklist. Nah, setelah sudah di checklist, lalu klik OK. Dan ini adalah nama yang digunakan untuk menamai dari project dari pengujian beban itu sendiri. Nah, ini klik OK saja.
Nah, muncul pop-up window seperti ini. Nah, untuk melakukan pengujian beban ini, pada general test suite ini akan dilakukan proses load test. Nah, load test ini berada pada ini ya, tinggal di drop down saja pada produk test case. Pada load test ini diklik, nah, lalu akan muncul pop-up window seperti ini. Nah, di sini menggunakan time limit 60 second ya, atau 60 detik. Nah, di sini jadi setiap 60 detik ini akan diketahui berapa proses load dari API ini. Nah, di sini juga akan dilakukan proses pengujian beban dengan cara menghitung beban tes ya. Ini kita klik run saja. Jadi yang dites itu adalah tes performa terhadap API ya, API yang tadi sudah di load ke dalam project. Nah, di sini muncul parameter-parameter seperti minimal dan maksimal. Ada juga average atau rata-rata. Sini juga ada byte dan byte per second. Dan di sini kita tunggu saja sampai proses itu selesai ya, atau 100%. Nah, jika sudah 100% ini nanti akan tampil ya result dari load testnya atau pengujian beban itu. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah 100%, maka akan muncul message di bawah jika ini sudah selesai ya, sudah diakhiri proses load testnya. Nah, di sini muncul nilai-nilai seperti ini ya, nilai average seperti ini 961 ini, itu menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk melakukan load ke dalam sebuah UI ataupun aplikasi dari API tersebut ya, API ini data.ultimoku.id. Nah, jadi nilai ini adalah nilai aggregate, nilai rata-ratanya. Seperti itu saja pengujian beban. Selanjutnya akan dilakukan pengujian oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu berupa pengujian validasi yang menggunakan WSDL berupa SWAP. Pertama kita membuat project terlebih dahulu dengan cara klik SWAP. Dan pada initial WSDL kita isi link yang sudah kami cari. Kemudian kita oke saja project namanya Country Info Service. Oke. Kita tunggu login. Nah, otomatis projectnya akan terbuat sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba pada Capital City. Nah, di sini saya isikan kode negara. Nah, di sini berhasil Capital City berupa Indonesia, yaitu Jakarta. Dan bisa kita coba nah, ini juga berhasil. Nah, kemudian akan saya coba lagi melakukan pengujian berupa ini test suite dengan cara mengklik kanan, kemudian general test suite, kemudian oke. Ini untuk nama test suite nya nanti. Oke. Nah, otomatis filenya akan terbuat sendiri pada suite nya. Di sini saya akan mencoba run test suite nya terlebih dahulu. Kita tunggu dengan selesai. Nah, di sini finish semua untuk test case-nya. Kemudian saya akan mencoba test case Capital City juga. Saya masuk ke negara DM. Nah, di sini sukses, yaitu Jakarta. Nah, pada tes
test suite ini kita juga dapat menambahkan assertion. Assertion ini berfungsi untuk menambahkan gimana dapat menambahkan nilai di dalam saat kita merequest. Jadi outputnya nanti apakah benar apa salah dengan cara klik plus, kemudian constant, dan add, dan dalam konten ini kita masukkan saja outputnya berupa. Nah, jika benar atau sama akan terdapat keterangan valid, dan di sini hijau kita line berupa. Nah, di sini Bandung violet atau missing token karena Bandung bukan ibu kota atau outputan dari Indonesia ini, dan apabila kita klik run Capitalicity akan terjadi violet. Di sini akan merah gara-gara terdapat tadi outputan Bandung. Apabila kita delete akan kembali hijau lagi. Nah, di sini sudah ini semua dan tidak terjadi error. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.